Halo Pak Sap. Pak Sap dengar suara saya? Halo Pak Sap. Pak Sap. Halo. Ini fotonya nggak bisa keluar ya? Foto Bapak kan? Iya. Bapak pakai Kelihatan di. HP Ah, atau pakai laptop? pakai laptop sekarang. Eh, Hitam Pak ya, tak ada gambar ya? Iya. kameranya Bapak kamera apa Iya, iya. eksternal atau apa yang di apa laptop itu ya? Iya, yang di laptop itu. Coba dianukan start videonya Pak, start video di kiri bawah. Videonya udah diapakan? Start Ini videonya ya, video setting ya. kiri bawah itu. Yes, anu. Udah. Sudah dibuka, Pak ya? Iya, udah dibuka. Atau kameranya tertutup atau gimana tuh kamera Ya, di ini laptop? jadi tampilannya seperti ini ya. Di apa? Kalau memang apa Pak di setting di apanya saja Pak di laptop cari foto Bapak masuk di setting di mananya Iya. di zoom-nya itu. Ini Tapi acaranya belum mulai kan? belum nih Pak. Iya. Anunya jam 9 Pak. Iyalah. Saya ke sana aja ya. Boleh. Untuk Bapak boleh iya. sambil kongko lah. Iya, iya, sambil kongko ya, nggak apa-apa ya. Iya. Kok nggak mau apa deh ya? Ya, coba salib dulu ya Pak dia. Iya ya. Atina fid
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ai.
Ntar dulu. Iya. Udah.
Halo, selamat pagi, Bu Mei. Wah, Pak Samsul Amri. Selamat pagi. Pagi, waduh. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Edi Susrianto, IPMPD, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Indragiri. Yang terhormat Ibu Meldayani MPD, selaku Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indragiri. Yang terhormat Bapak Hamzah MPD, selaku Ketua Prodi Penjaskesrek Universitas Islam Indragiri. Yang terhormat Bapak Dangin SPD MHum, selaku narasumber pada acara webinar hari ini. Yang terhormat Bapak Syafrizal MPD, selaku moderator. Yang terhormat seluruh dosen FKIP Universitas Islam Indragiri. Dan yang terhormat Bapak kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, di pagi hari yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan acara webinar dengan tema Desain Materi Pembelajaran dan Penilaian Formatif. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan rangkaian agenda pada hari ini. Agenda pertama, pembukaan. Agenda kedua, sambutan Ketua Panitia, Ibu Maizarah MPD. Agenda ketiga,
Sambutan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISI, Bapak Dr. Edi Susrianto, IP MPD. Agenda keempat, pemaparan materi oleh Bapak Dangin SPD MHUM yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Syafrizal MPD. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. kepada Ibu Ketua Panitia, kepada Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan FKIP, Bapak Dr. Edi Susrianto IPMPD, yang terhormat Bapak Hamzah MPD selaku Ketua Prodi Penjas, yang terhormat Ibu Melda, yang saya hormati Bapak Dangin SPD MHUM selaku narasumber pada hari ini, dan yang terhormat Bapak Syafrizal MPD selaku moderator, dan yang saya hormati seluruh dosen FKIP UNISI dan seluruh peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah hari ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan tema desain materi pembelajaran dan penilaian formatif. Adapun tujuan diadakannya webinar ini tentunya untuk memberikan pendalaman materi mengenai desain materi pembelajaran, memberikan pendalaman materi mengenai penilaian formatif, dan tentunya juga untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat, kemampuan, kreativitas kita sebagai pendidik, guru, ataupun calon guru mengenai bagaimana cara merancang atau mendesain materi pembelajaran dan bagaimana bentuk penilaian formatif dan bagaimana melakukan penilaian formatif ke dalam dunia real pada saat melakukan proses pembelajaran. Saya berharap dengan adanya webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya yang akan berguna untuk kedepannya pada saat kita terjun ke dunia pembelajaran dalam melakukan proses pembelajaran. Dalam kesempatan ini saya juga seluruh panitia yang telah mempersiapkan webinar pada hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar pada hari ini, dan terkhusus untuk Bapak Dangin SPD MHUM yang telah bersedia menjadi narasumber pada hari ini yang akan membagikan ilmunya kepada kita semuanya. Saya atas nama panitia memohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan pada saat berlangsungnya webinar ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNISI, Bapak Dr. Edi Susrianto, IP MPD. Dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Islam Indragiri yang kebetulan beliau berhalangan hadir untuk menyaksikan webinar ini beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas Islam Indragiri. Kemudian yang saya hormati Pak Hamzah MPD yang kebetulan hadir mengikuti program studi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian wabil khusus ini kepada Bapak pemateri ini, Bapak Dangin SPDM HUM. Ini rasanya saya bermimpi hari ini Pak Dangin. Ya, saya sebagai dekan mengucapkan selamat datang kembali nih. Terima kasih Rasanya terharu sekali kembali Pak Dangin bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini adalah, ini saya perkenalkan dengan semua audien. Tapi sebelumnya, kemudian saya hormati Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, kemudian Bapak dan Ibu guru yang hadir bersama-sama kita nanti akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dangin SPDM HUM. Kemudian sahabat-sahabat alumni, mahasiswa, praktisi pendidikan, alhamdulillah kebetulan hadir pada saat ini Pak Dangin. Semuanya ingin mendengarkan bagaimana nanti paparan dari narasumber. Pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Sehingga acara yang ditaja oleh panitia ini luar biasa. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Panitia nih Bu Maisara MPD beserta kawan-kawan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian kepada moderator. Kemudian ada sahabat saya juga, ini ada Pak Ahmad, ada Pak Edi Ardian ini. Kemudian ada Pak Agus Mustajib, Pak Samsul, ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian ada Bu Murni. Ini alumni kita yang sehari-hari beliau sebagai guru di SMP 1 Kota Tembilahan yang tidak bisa juga sahabat yang lain saya sebutkan satu persatu. Kemudian salawat bersama salam mari kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita masih sempat menikmati zaman milenial ini. Ini merupakan tantangan bagi kita sebagai seorang dosen guru nanti ke depannya. Ternyata jadi nanti pelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dangin nanti ini sangat tepat sekali nanti insya Allah nanti akan kita dengarkan bersama-sama untuk menghadapi tantangan dunia global ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, peserta mahasiswa semuanya, ananda saya sedikit akan memperkenalkan narasumber saya nanti ini sebelumnya nanti akan dikenalkan juga oleh moderator ini. Hayalan saya kembali ke 2009 ya Pak Dangin atau 2010 ya? 2010 Pak. Ya 2010 ya. Beliau ini menamatkan di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris. Wisudanya saya ingat sekali ini 2014 ya Pak Dangin ya. Betul Pak. Alhamdulillah beliau meneruskan S2-nya di Universitas Sanata Dharma. Kemudian insya Allah nanti akan sekarang lagi mengikuti program doktor ya Pak Dangin ya. Mudah-mudahan ya. Masih tahap seleksi, Pak. Iya, ya kami Sivitas Akademika berbangga nih Pak Dangin. Pak Dangin ini alumni kita. Insya Allah nanti alumni lain tetap kita undang nanti dalam rangka. Nah ternyata Universitas Islam Indragiri punya Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan itu tidak kalah bersaing di dunia global. Ini sudah dibuktikan sendiri oleh Pak Dangin beserta rekan-rekan kita yang lain. Saya berterima kasih banyak kepada beliau yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita semua. Nanti masalah kurikulum PT beliau nanti akan digali oleh lebih dalam lagi oleh moderator nanti. Kemudian dengan adanya webinar ini yang bertemakan desain materi pembelajaran dan penilaian formatif, ya kita masih ingat nih Pak Dangin ya bagaimana seorang guru itu mendesain pembelajaran. Ketika saya mengikuti program doktoral, ya ada sebuah buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa pasca itu model of teaching. Ya, ini tidak asing lagi nih bagi mahasiswa pasca sarjana. Ini adalah buku rujukan kita bagaimana mendesain sebuah pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru, kita ibarat seorang koki, meracik sedemikian rupa bagaimana menarik minat siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi nanti mudah-mudahan nanti dengan materi yang disampaikan oleh Pak Dangin nanti kita sama-sama mendapatkan ilmu yang sangat berharga sekali. Ini bisa nanti kita aplikasikan dalam kehidupan dunia pendidikan dalam apalagi sekarang ini tantangan ya istilahnya kampus merdeka belajar ini sangat luar biasa ke depannya. Saya minta kepada Pak Dangin ini tolong dikupas ya Pak ya.
bagaimana sebenarnya ada istilah-istilah pendidikan itu ya sebagai sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak. Nah, ini hal-hal baru. Apalagi kurikulum sekarang dengan adanya merdeka, siswa kita harapkan akan memilih minat tingkat sekolah menengah atas, tidak ada lagi penjurusan. Siswa akan memilih ya sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Jadi ini nanti mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan oleh Pak Dangin, mudah-mudahan nanti sangat istilahnya bermanfaat bagi kita baik sebagai seorang dosen maupun sebagai seorang guru di tengah-tengah arus globalisasi ini. Jadi pergeseran kurikulum itu sangat cepat sekali, mau tidak mau, kemudian kita harus menyesuaikan. Baik itu sebagai guru maupun dosen, apalagi calon guru. Ini mahasiswa kita sangat banyak sekali, alhamdulillah. Anda semua ikuti dengan baik dari awal sampai akhir. Ini adalah ilmu yang sangat berharga sekali, yang insya Allah akan diberikan oleh narasumber. Baik, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah bersusah payah, terutama kepada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di bawah Ibu Melda Yeni MPD yang telah mempersiapkan acara ini, kemudian seluruh dosen bahu-membahu untuk mewujudkan acara ini. Kemudian kita tetap, insya Allah Pak Dangin, kita bermimpi ke depannya kita melaksanakan kolaborasi ini. Siap, Kita insya Allah Pak. akan mengadakan seminar internasional nih Pak ke depannya. Jadi insya Allah nanti kita juga minta nih partisipasi Pak. Baik itu dalam bentuk tes formatif, sumatif, kemudian bagaimana sebuah instrumen penilaian yang sekarang terus berpacu dengan waktu, kemudian bagaimana cara memilih bahan ajar, ya, kemudian bagaimana melakukan evaluasi. Nah, ini adalah tugas kita sebagai dosen maupun sebagai seorang guru. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua, baik sahabat guru, sahabat dosen, mari sama-sama kita ikuti kesempatan ini yang berharga ini. Kita nanti jangan lupa bertanya kepada narasumber, terutama mahasiswa kita. Kemudian saya ucapkan nih terima kasih banyak kepada abang saya, Pak Dr. Andus Bastian juga hadir. Ingin peserta seminar ini dari dosen-dosen kita, ya dosen bahasa Inggris, dosen penjas. Kemudian dihadiri juga nih sahabat saya nih, Dekan Fakultas Ilmu Agama nih, Dr. Ridho Ulwahidi nih. Selamat datang Pak Ridho ya, beliau antusias sekali. Kemudian dihadiri para guru-guru nih Pak Dangin, guru-guru sekota Tembilahan maupun sekitar negeri hilir, luar Unisi, alumni. Saya sebagai dekan nih mengucapkan selamat datang. Ya, selamat berkarya ke depannya. Jangan lupa alma mater tetap di Mercu Buana, Yogyakarta. Saya sebagai dekan atas nama Sivitas Akademika mengucapkan sukses selalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam memberikan kata sambutan ini. Kita tetap semangat menghadapi perubahan-perubahan kurikulum yang ada dan dalam rangka menjawab tantangan dunia global pada saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri, kepada dekan semua Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, para dosen, sahabat-sahabat mahasiswa, kemudian pada panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita masuk ke dalam acara inti, pemaparan desain materi pembelajaran dan penilaian formatif yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Bapak Syafrizal MPD. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Negeri, yang saya hormati Bapak Dekan FKIP, yang saya hormati dosen-dosen Unisi, dan yang saya hormati Bapak Dangin selaku pembicara pada hari ini. Kemudian yang saya hormati peserta untuk acara pada hari ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat
melaksanakan acara atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat berangkaikan salam. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad. Baiklah, pada hari ini saya selaku moderator untuk acara pada hari ini. Untuk pembicaranya adalah Pak Dangin MSPD Hum ya. Beliau ini adalah dosen daripada, juga adalah direktur dari Language Center daripada Universitas Mercu Buana. Beliau adalah alumni daripada Universitas Islam Indragiri, kemudian S2-nya adalah Universitas Sanata Dharma. Adapun tema kita pada hari ini adalah desain materi pembelajaran dan penilaian formatif begitu ya. Kemudian nanti di akhir materi beliau kita akan ada buka pertanyaan. Nanti kita akan beberapa pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Bapak Dangin ya. Baik, Pak Dangin, sudah siap untuk menyampaikan materinya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Safrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semua. Yang saya hormati Bapak Rektor MISI, Bapak Dekan FKIP, Pak Prodi PBI, baik maupun Penjaskes, dan teman satu namanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih karena sudah mau mengundang saya untuk berbagi. Bahasanya mungkin berbagi ya Bapak Ibu, karena saya di sini juga ekspertisnya masih dangkal. Nah, tapi kalau kata-kata berbagi kan apa yang saya punya mungkin bisa bermanfaat atau ada feedback juga dari Bapak Ibu peserta. Jadi tema boleh dibikin co-host akun saya? Oke. Terima kasih. Baik, mohon maaf kalau temanya pakai bahasa Inggris karena saya agak kelupaan Bapak Ibu, terbiasa presentasi bahasa Inggris, jadi malah judulnya menggunakan bahasa Inggris. Tapi saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Tema kita adalah penggunaan teknologi dalam desain material dan juga formative assessment. Nanti dalam sharing kita pada hari ini, saya sarankan Bapak Ibu memiliki dua gadget karena kita akan lebih ya halo, oke. Karena kita akan lebih interaktif, dalam artian saya sangat membutuhkan feedback dari Bapak Ibu, dan dari situ juga kita akan menampilkan apa yang Bapak Ibu berikan nantinya. Baik, untuk memulai acara ini, saya ingin Bapak Ibu mengakses www.menti.com, www.menti.com. Ya, dan silahkan untuk memasukkan 8 angka yang ada di bawah kodenya. Oke, saya mohon kesediaan Bapak Ibu peserta untuk mengisi apa yang ada di dalam menti.com itu. Dari situ kita akan berbicara lebih tentang mungkin tantangan ya, tantangan kedepannya dalam desain materi pembelajaran dan juga
formative assessment. Di sini saya akan tampilkan jadi di sini kita sebagai mulai student engagement-nya, biasanya ice breaking-nya, saya biasa menggunakan Mentimeter untuk mengetahui bagaimana gagasan awal dari peserta sebelum mendapatkan materi, mahasiswa sebelum mendapatkan materi. Kita lihat di pertanyaan yang pertama, di situ ada aspek mana yang paling menghambat dalam pembuatan materi pembelajaran. Ide kreatif ya, Bapak Ibu masih. Pertama, keterbatasan waktu. Media untuk mempresentasikan. Saya beri waktu 2 menit. Baik. Pertanyaan selanjutnya, masih. Oke, kita dapatkan ide kreatif. Ide kreatif itu yang paling menghambat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ide kreatif. Dalam artian berarti kira-kira ngajarnya gimana ya? Karena kita sudah terbiasa menggunakan PowerPoint, mungkin seperti itu. Oke, yang kedua, dalam membuat penilaian formatif, sebutkan satu aspek yang menjadi tantangan atau kendala. Mohon diisi Bapak Ibu. Yang kedua, itu di next bisa. Saya akan tampilkan isian Bapak Ibu. Satu aspek saja Bapak Ibu. Mau itu ya waktu bisa atau kendala mana? Kendala internet juga boleh atau ide juga bisa. Saya hanya ingin tahu bagaimana tanggapan Bapak Ibu. D. Waktu. Pembuatan soal. Iya ya, pembuatan soal itu sangat menjadi kendala ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin kita punya apa ya? Punya kesibukan masing-masing ya. Waktu. Waktu juga. Rata-rata waktu
ini. Memang untuk guru itu waktu, Pak Dani, yang paling bermasalah itu di waktu. Jadi, karena antara profesi dan keluarga. Terutama masalah administratif, Pak, administratif yang non ke pendidikannya, jadi habis waktunya untuk itu. Ya, semoga nanti kita menemukan jawabannya ya, Pak. Semoga. Baik, Oke, siap. Baik, terima kasih sudah di. Baik, kita sudah mendapatkan 2 jawaban utama yang akan menjadi topik bahasan kita hari ini. Yang pertama adalah ide kreatif. Nah, ide kreatif itu mungkin karena nggak ada pancingan ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya kapannya kita berbicara lagi tentang materi pembelajaran. Di sini saya tidak akan membuat workshop tentang membuat buku karena itu waktunya agak lama. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang bisa mempermudah kita untuk membuat contohnya buku atau bahan ajar seperti LKS, tapi itu akan butuh waktu yang agak lama. Jadi saya akan memberikan alternatif yang lebih kontekstual pada masa kita sekarang. Ya, kita bisa lihat di foto apa yang terlintas bahkan di benak saya ketika saya SMA. Waktu itu belum booming gadget. HP saya masih Nokia kalau nggak salah, BlackBerry, dan saya mendapatkan bahan ajar ilmu itu biasanya dari buku paket yang kadang saya bawanya itu nyampe mau putus tasnya. Terus di kelas pengalaman saya mendapati ya kadang guru membuat PowerPoint karena waktu itu juga belum booming PowerPoint. Kalau enggak mencatat, kalau tidak dalam topik bahasan itu biasanya kegiatannya adalah membaca subbab. Tapi itu dulu, Bapak Ibu. Kalau kita melihat survei-survei bahkan dari NGO atau dari government juga, bahwa budaya ini sudah mulai bergeser, Bapak Ibu. Sudah mulai bergeser. Sebenarnya ini sudah terjadi di negara-negara maju di luar Indonesia, bahkan Singapura, Malaysia juga. Tapi Indonesia mungkin ada untungnya. Indonesia dipaksa bermigrasi dari media cetak ke media digital. Dan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para expert dari Amerika, Finland, bahkan di tahun 90-an dulu, mereka memprediksi bahwa tren pendidikan itu akan bermigrasi dari yang konvensional akan ke digitalize. Nah, itu terbukti ya, Bapak Ibu, dari seperti contoh dulu saya suka beli koran Kompas, terus Kompas juga membaca itu bahwa migrasi minat dan passion dari pembaca adalah ke era digital. Sekarang Kompas lebih fokus pada aplikasinya dan hanya untuk memenuhi kekangenan saja mungkin dari pembaca, mereka menjual yang cetak. Nah, dari sini kita harus, mungkin ada calon guru juga, kita harus siap. Putih juga ada nama dalam gue. Mungkin 2 bahkan 10 tahun ke depan. Nah, mungkin guru itu akan jadi ibu
Contoh saya kebetulan suka membaca, tapi saya non fiksi. Kalau di belakang saya ini mungkin sekitar 250 itu buku cetak. Tapi apa yang saya rasa itu memakan tempat. Nah, kemudian saya beli e-book, Nah, dari situ bisa dibayangkan, ya, dari sini saya ingin mungkin Bapak Ibu juga ada yang kenal, tapi untuk yang belum kenal dan mungkin untuk memperdalam, saya ingin mengenalkan sebuah aplikasi yang hampir mirip dengan PowerPoint, tapi menurut saya ini lebih useful dan lebih praktikal karena penggunaannya bisa dari internet, bisa dari online. Yaitu adalah sebelumnya kita berbicara dulu tentang tipe dari materi pembelajaran. Ya, kita ada textbook, chart, audiovisual, PowerPoint, simulation, dan itu biasanya di hal-hal yang terpisah, Bapak Ibu. Audiovisual menggunakan PowerPoint itu sangat sulit untuk dikirim ke anak-anak. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan dalam satu tipe ini kita bisa membuatnya dalam satu file saja. Audiovisual bisa, bawa textbook-nya bisa, chart-nya bisa, slide-nya bisa, simulation-nya bisa, bahkan file-file yang lain. Foto bahkan. Tapi bisa diakses anak dimanapun. Itu adalah cita-cita kita hari ini. Terus mengutip dari Mason sama Stefan, bahwa good teaching materials itu paling tidak meliputi beberapa elemen, yaitu tentang strukturnya, dalam artian struktur chartnya, kemudian multimedia elements, bahkan sudah disebutkan multimedia elements, terus ada goal oriented, dan stimulus untuk active learning. Nah, untuk active learning di sini bagaimana? Nah, contohnya yang tadi, kita menggunakan Mentimeter. Itu bisa kita attach dalam PowerPoint kita. Itu adalah contoh bahan ajar yang ideal menurut Mason dan Stefan. Dan selanjutnya, ketika kita bisa membuat materi itu seatraktif mungkin, itu akan men-trigger motivasi siswa untuk belajar. Contohnya saya menggunakan Canva, Bapak Ibu. Kenapa menggunakan Canva? Pertama, di sini menjawab ide kreatif dari Bapak Ibu. Itu karena di sini ada unlimited template, dan template A, B, C itu bisa kita gabung. Contohnya saya orang yang nggak kreatif. Tapi karena di situ ada template, saya nggak bisa bayangin bikin materi kok ada pesawat kertas seperti ini kayak gitu. Saya nggak begitu bisa, karena saya orang yang agak rasional, tidak yang imajinasinya tinggi atau kreatif. Nah, tapi dengan Canva buktinya saya juga bisa gitu, walaupun menggunakan template. Nah, terus selanjutnya yaitu attractive design. Habis ini saya akan simulasikan. Terus ada namanya hyperlink. Hyperlink di sini di Canva itu, jadi ada nama aplikasinya Canva ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa install di HP. Nah, ini tujuannya untuk anak-anak. Anak-anak bisa install di HP. Nanti bisa share linknya di grup WA. Anak-anak bisa mengakses materi kita seperti mengakses Instagram. Itu kenapa Canva sangat dianjurkan ketimbang PowerPoint. Contohnya, anak menyaksikan Bapak sekarang. Bapak Ibu bisa bayangkan di sini kita
bisa touch YouTube langsung dan tinggal play. When teachers follow few simple design rules as they create learning materials, students don't spend valuable brain power trying to understand how the lesson is organized. Instead, every